Oke, baik. Perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita sudah bincangkan tentang apakah iman itu. Lalu kita akan bincangkan, mana whiteboardnya? Whiteboard pula. Lalu kita akan bincangkan tentang apa kelebihan iman itu. Kenapa kita perlu beriman macam ini, Ustazah? Kenapa penat-penat, susah-susah nak buat keimanan? Cukuplah macam orang Badui kan selesai cerita. Ya, buat sikit-sikit, yang penting sudah berkata iman, dah cukuplah tu kan. Tidak, perempuan. Ya. Terkait dengan keutamaan iman ini, banyak sebetulnya. Saya merujuk dalam kitab Al-Mawsu'ah At-Tafsir, ya. Tafsir Al-Mawdu'iyah, ya. Mawsu'ah Tafsir Al-Mawdu'iyah. Banyak sangat, tetapi saya tak nak ambil semuanya, takut pening. Saya cuma ambil poin pentingnya sahaja. Baik. Orang yang beriman dengan iman yang sudah kita konsepkan tadi itu adalah memiliki kelebihan. Ya, kelebihan iman itu adalah dari segi duniawi dan dari segi ukhrawi. Baik, dari segi duniawi, orang yang beriman itu akan dijamin oleh Allah keamanannya. Ya, karena itu ya, iman itu ya, secara ininya kita bagi dua kan. Dunia, akhirat. Ya, keutamaannya. Keutamaan di dunia kita boleh cek dalam Al-Quran, misalnya surah yang ke-6 ayat 82. Yaitu rasa aman. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman dan dalam kalbunya tidak ada campuran dengan kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, sungguh Allah akan memberikan keamanan untuk mereka. Aman. Ada tak di dunia ini benda yang kita cari selain keamanan? Mungkin ada, tapi yang paling utama adalah rasa aman. Betul kan? Kita ingin aman. Kita ingin terlindungi. Ya. Karena itu hal ini dibuktikan oleh kisah kaumnya Nabi Yunus. Ketika mendung, ketika sudah akan menghancurkan mereka, ya, azab Allah, tiba-tiba mereka beriman. Ketika mereka beriman, hilanglah azab Allah itu sebelum menimpa mereka. Masya Allah. Karena imanlah kita aman. Ya. Karena amanlah, maka mereka orang Arab Badui mengatakan iman. Ya, dari asal kata iman. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Mu'min. Dan kita yang telah beriman dan menerapkan iman yang sebetulnya, maka digelar mukmin. Dan ketika kita mengatakan iman, namun jiran kita tak merasa aman, maka kita digelar bukan mukmin. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Subhanallah. Anak kita rasa aman dengan kita, jiran kita rasa aman dengan kita, suami kita rasa aman dengan kita, kalau iya, Anda mukmin. Baik. Kemudian yang kedua, selain rasa aman, apa yang kita cari kat dunia ini sebetulnya? Ya, aman didapatkan melalui iman. Subhanallah. Kita akan mencari yang namanya keberkatan, bukan? Kita nak keberkatan dari langit, dari bumi melimpah-limpah begitu. Ya. Kita ingin mendapatkan apa kita katakan keberkatan dari langit, ya, atau rizki yang melimpah. Kadang-kadang banyak orang yang beramal untuk mendapatkan rizki kan. Saya nak katakan, kita beriman, biarlah dunia follow kita. Bukan aku nak beriman dapat dunia. Itu silap, itu bukan ikhlas, itu bukan iman masuk dalam kalbu. Ya. Jadi keberkatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, surah yang ke Al-A'raf, ya, surah yang ke-7, ya. Ayat yang ke-62. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di sini, walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan keberkatan itu, ya, dari atas langit, dari bawah bumi, maknanya rizki melimpah ruah, hujan turun, bumi menghasilkan tanam-tanaman, buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi rizki mengikut kita karena kita beriman dengan iman yang sebenar itu. Apalagi, ya? Oke. Selain rasa aman, selain dapat rizki yang melimpah, mungkin kita ingin juga kan yang namanya bahagia,
tidak resah, gelisah, sedih, gundah gulana, takut, cemas. Iya kan, ingin kan? Kalau ingin, ya Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-60, ya. Ayat yang ke-60, wallahu a'lam. 62 ya, minta maaf yang ini 96, yang ini adalah 62. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-62 Allah mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Bahagia. Tak sedih, tak takut. Saya rasa cukup dekat dunia ini yang kita nak dapatkan lah perempuan tuan-tuan ya. Aman satu, ya, rizki mendatangi melimpah ruah, hati bahagia, cukup. Yang lain banyak sangat, tapi saya cukupkan 3. Setidaknya 3 inilah sudah membuka ruang berpikir kita bahwa ketika kita beriman bukan untuk Tuhan kita, tapi ketika kita beriman adalah untuk diri kita sendiri. Baik. Adapun di akhirat, subhanallah, saya cukup ambilkan 2 saja. Pertama, ketika di akhirat, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ya, ayat yang ke-12 ya. Kita akan mendapatkan nur. Dekat akhirat apa yang kita inginkan kalau bukan nur? Nur yang akan menerangi kita untuk meniti sirat di atas, yang terbentang di atas neraka itu. Ya. Allah berfirman, ya, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Allah sebut iman, Allah sebut nur. So iman itu adalah nur. So iman itu menghasilkan nur. So orang yang beriman akan mendapatkan nur. So di akhirat apa yang kita inginkan kalau bukan nur? Baik, yang kedua, lepas nur itu akan membimbing kita. Apa yang kita inginkan? Maunya kita sampai ke surga kan? Maka Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat yang ke-107, Allah berfirman bahwa orang yang beriman akan mendapatkan surga Firdaus. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bahkan kalau kita buka sendiri dalam surah apa? Surah Al-Mu'minun. Ulaika yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi namanya surga Firdaus, surga yang tertinggi dan kekal di dalamnya. Secukup. Akhirat akan follow kita ketika kita beriman dengan iman yang sebenar yang kita konsepkan tadi. Demikian juga dunia akan follow kita asalkan kita sudah beriman dengan iman yang sudah kita buat tadi itu. Masya Allah. Cukup bagi kita 2 ini. Mahwal iman, apakah iman sudah kita tahu. Lepas itu untuk apa kita beriman sudah kita dapatkan ya fadilat keutamaannya. Maka sekarang kita akan bincang poin penting di sinilah. Bagaimana cara kita mewujudkan keimanan agar iman itu bukan sangkut-sangkut dekat luar kalbu kita tapi masuk dalam kalbu kita. Ya. Baik. Terkait dengan iman, ya. Bagaimana cara beriman? Hari itu saya sudah maklumkan satu buku ya, yang ditulis oleh Dr. Majdi Al-Hilali tentang bagaimana cara kita membina iman. Akan dikemukakan ayat-ayat Quran yang boleh membina kita keimanan. Ayat-ayat Quran yang boleh membina sekaligus metodologinya. Tapi saya akan buat ringkasan secara penting yang saya analisis dalam Al-Quran. Dan itu sebagai buku follow up sajalah. Buku yang boleh ditindaklanjuti pembacaannya. Cara kita beriman agar iman kita diiktiraf sebagai iman yang sebenar adalah dengan melihat bahwa iman yang dimaksudkan adalah al-imanu billah ala tauhidihi, yaitu kita mengimani Allah di mana Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi iman itu, kemuncak iman itu kan mengucapkan la ilaha illallah. Betul kan? Jadi iman pertama kan iman kepada Allah. Maknanya hanya Allah sahajalah satu-satunya Tuhan. Tapi iman ini sebetulnya dimulakan dengan iman atas kewujudan Allah. Kalau kita percaya Allah wujud, orang kafir pun percaya Allah wujud kan? Jadi sama aja iman kita. Iman yang kedua adalah percaya Allah sebagai pengatur alam semesta. Kalau kita percaya Allah sebagai pengatur alam semesta, orang musyrik pun percaya juga Allah sebagai pengatur. Coba cek dalam Al-Quran itu. Ya.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Wala in sa'altahum man sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Mereka percaya Allah sebagai Rabb. Oke. Jadi kita sama dengan orang musyrik Masian ya. Yang ketiga, kita percaya tak dengan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, ini yang orang musyrik tidak ada dan ini yang kita coba ada. Maka iman itu yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah, iman kita sama dengan imannya orang-orang musyrik. Ya. Makanya Syekh bin Baz menyebutkan 4 poin penting dalam iman itu jangan dilupakan. 1, iman atas kewujudan Allah. 2, iman atas pengaturan Allah. Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan ketiga, iman atas keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dan yang terakhir adalah iman kepada Allah melalui nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang sempurna. Daripada mengenal sifat-sifat Allah yang indah, itulah boleh membina yang namanya kecintaan, boleh membina yang namanya ketundukan. Maka iman yang menatijakan ketaatan, selagi ketaatan itu tidak dibuat atas dasar ketundukan dan rasa cinta, sungguh iman itu, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak diiktiraf sebagai iman yang sempurna. Sekarang kita sholat karena cinta Allah ke karena kita terpaksa. Itu yang akan menunjukkan kita beriman ke tidak. Ya, baik. Jadi iman itu dilaksanakan ya melalui segenap anggota badan, tapi syaratnya dibalut oleh perasaan cinta. Cinta itu hanya akan muncul tatkala kita mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang indah yang berpaksikan namanya Al-Ikram. Sementara itu, ketundukan kita pada perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, itu berpaksikan makrifat kita atas nama Allah Al-Jalal. Di bawah Al-Jalal itu nama-nama lain yang menunjukkan keagungannya, kekuasaannya, keperkasaannya. Di bawah nama Al-Ikram itu terkandung kelembutannya, kemurahannya, kebaikannya. Dan itulah pandangan Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi ketika menafsirkan surah Ar-Rahman, ya, tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang sahih, alidzu biyadzal jalali wal ikram, kerapkan untuk mengucap ya dzal jalali wal ikram dengan sedar bahwa Allah begitu berkuasa, dengan sedar bahwa Allah begitu sayang ke kita. So akhirnya kita mentaati Allah atas dasar cinta, atas dasar ketundukan, dan itulah makna iman. Baik. Oke, jadi cara beriman itu kan melalui cara beriman itu ya, maksudnya iman yang paling utama adalah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita akan kembali kepada satu ayat dalam Al-Qur'an saja. Satu ayat dalam Al-Qur'an saja. Ya. Yaitu saya ingat surah yang sama kot, ya. Kalau bukan surah yang sama. Dalam surah Muhammad ya. Surah Muhammad surah yang ke-47 ya. Ayat yang ke-19. Ya. Di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu daripada Allah taala yaitu Al-Qur'an di mana Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illahu." Ya. Coba perhatikan di sini. Iman yang paling utama adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Terkait dengan la ilaha illallah ini, ya, Allah mengatakan fa'lam. Jadi cara untuk dapat merealisasikan keimanan dalam kalbu kita, tak lain tak bukan melalui satu cara saja, fa'lam. Yaitu belajarlah. Berilmulah. Kenalilah. Karena kita diminta untuk fa'lam, bagaimana cara kita nak mengenal Allah? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita diminta untuk membaca. So, mencari ilmu itu mulakan dengan activity membaca. Dan membaca itu jangan kita pahami tengok buku, pas itu kita baca begini, bukan. Ketika objek bacaan dihilangkan oleh Allah, itu maknanya objeknya umum. Boleh membaca Al-Quran, ayat-ayat yang terdengar, ataupun boleh membaca
alam semesta, ayat-ayat yang terlihat. Ya. Tetapi Dr. Nabulsi dalam kitabnya 7 Pilar Kehidupan, ya, itu memperincikan dasar pembacaan, dan ini yang kita mengalami kegagalan dalam sekolah kita. Ya. Ya. Dasar pembacaan itu adalah ketika kita membaca tujuannya untuk beriman. Untuk dapat mengucapkan la ilaha illallah. Maka kemuncak ilmu dalam ma'rifatullah itu adalah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita membaca tujuannya untuk beriman kepada siapa? Allah Al-Khaliq yang telah menciptakan kita. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Fawaidul Fawaid mengatakan, jika pengetahuan itu tidak dapat membuahkan keimanan, ketahuilah ada yang silap dalam pengetahuan itu, ada yang silap dalam ilmu itu, mungkin dianggap ilmu tapi sebetulnya bukan ilmu tapi hawa nafsu. Karena itu setiap ilmu dia akan menambahkan keimanan, dan ketahuilah setiap keimanan dan jika tidak membawa pada ketaatan, ada yang silap dalam keimanan. Mungkin kita terjebak oleh persepsi keimanan. Namun kenapa tak taat juga? Karena sebetulnya kita belum beriman, tapi telah menyangka diri kita beriman. Seiman itu berat, dia iman itu pemikiran. Baik. Dan tujuan yang kedua, dasar pembacaan yang kedua kata Nabulsi adalah Iqra wa rabbukal akram. Tujuannya supaya kita boleh berketaatan. Tujuan kita membaca adalah untuk bersyukur, dan syukur itu bukti ketaatan kita. Jadi membacalah dengan tujuan untuk beriman, membacalah dengan tujuan untuk berkesyukuran, dan membacalah dengan tujuan untuk mengetahui alam gaib yang tidak diketahui melainkan melalui wahyu. Itu tujuan pembacaan, itu dasar pembacaan, itulah Iqra. Cuma ketika kita bincang tentang Iqra, bagaimana kita nak baca? Dengan apa kita membaca dan apa yang perlu kita baca, itu perlu kita bezakan. Sekarang ini kita bincang iman, tidak akan keluar daripada institusi pendidikan, puan-puan. Tidak akan keluar daripada metode pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dan kegagalan hari ini dalam merasakan keimanan buah hati kita semua, karena dasar metode tujuan belum dikemaskan dengan baik. Bahkan metode yang diterapkan pun belum disesuaikan dengan baik. Baik, puan-puan, jadi Iqra, bagaimana kita nak membaca? Karena membaca itu tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan, maka kita akan kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kita membaca. Ternyata untuk membaca itu adalah perlu menggunakan kekuatan akal zahir dan akal batin, dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, surah yang ke-16 ayat 78 dan surah yang ke-17 ayat 36 dan surah yang ke-32 ayat yang ke-9. Jadi untuk membaca itu kita perlukan yang namanya kekuatan akal. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran surah yang ke-16 ini, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita gunakan dengan baik ya. Jadi kita punya potensi untuk berilmu. Karena itu kita punya potensi untuk beramal. Karena itu sebelum beramal diminta untuk berilmu. Bagaimana cara berilmu itu? Membaca. Membaca menggunakan apa? 1 menggunakan telinga, 2 menggunakan mata, ketiga menggunakan fuad. Ya. Kemudian surah berikutnya menjelaskan, namun sayangnya, ya, bukan sayangnya dulu lah. Pada surah yang ke-16 ayat 78, harap-harapnya telinga, mata, fuad itu ya, kekuatan itu semua disyukuri. Tapi jawabnya dalam surah As-Sajdah, qalilan ma tashkurun. Mereka tidak bersyukur. Mereka tak mau bersyukur. Sedikit sangat yang bersyukur. Jadi yang berilmu itu maknanya sedikit. Bermakna yang bertauhid pun sedikit. Maka jangan heran ketika Allah mengatakan qalilan ma tashkurun disudahi dengan qalilan ma tu'minun. Jadi amat sedikit yang bersyukur atas nikmat ketiga-tiga itu, maka amat sedikit orang yang
Yang apa? Yang beriman. Karena iman itu dibina melalui pemikiran, melalui ilmu, melalui kefahaman. Dengan deria yang ada tadi itu, mata, telinga, ataupun fuad. Betul kan? Jadi kalau ketiga-tiga ini tak disyukuri, bermakna qalilan ma tu'minun, amat sedikit yang beriman. Kalau qalilan ma tu'minun, qalilan ma tazakkarun. Amat sedikit orang yang mengingat nikmat Allah. Sebab dasar zikrullah itu mesti iman. Masih ingat kan? Kita punya konsep zikrullah itu, zikrullah dasarnya adalah keimanan. Buktinya apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Iman dulu baru zikir. Dalam Al-Qur'an surah yang ke-13 ayat 28. Masya Allah. Baik. Kemudian, ketika alat sudah disediakan, akal sudah ada, akal mesti connect. Connect dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah. Maka disinilah ayat-ayat Allah dibagi dua. Sebagai objek. Di sini ayat-ayat Allah ya. Allah berfirman secara amnya sahaja dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya, surah yang ke-41 ayat 53. Di sinilah namanya ayat. Ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah ini dibagi dua. Ya. Ayat-ayat Quran, ayat-ayat alam. Ayat-ayat Quran akan diselarikan dengan akal jenis mana? Ayat-ayat alam akan diselarikan juga jenis akal yang macam mana? Karena itu perempuan untuk mengasaskan keimanan, ya, dalam satu kitab yang saya baca itu kitab gagasan pemikiran dalam pendidikan itu, saya dapatkan pandangannya Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ibnu Taimiyah, ya, macam-macam itu para imam disebutkan semuanya. Jadi pembelajaran itu untuk meraih keimanan itu mesti diklasifikasikan. Ada pembelajaran jenis pembelajaran ilmiah, ada pembelajaran jenisnya jenis iradiyah. Apakah pembelajaran jenis imaniah itu? Ilmiah itu, yaitu belajar yang sifatnya adalah berasaskan sumber ilmu, dan sumber ilmu itu namanya wahyu Al-Quran, ya, maupun wahyu dalam bentuk alam semesta, ya, wahyu alam, wahyu Quran, bukan wahyu dan alam. Jadi metode pembelajaran ilmiah dibagi dua, maknanya kita belajar secara ilmiah itu dengan objeknya namanya wahyu, dan yang kedua dengan objeknya yang namanya alam. Maka nanti akan dikenal sebagai ilmu sains dan ilmu wahyu. Ya, ada belajar ilmu wahyu, ada belajar ilmu sains. Sebetulnya sains itu adalah ilmu, dan ilmu dibagi dua, sains wahyu dan sains alam. Begitulah sepetutnya. Sains ilmu dan sains wahyu dan sains alam. Ya, karena sains itu adalah ilmu. Ya, al-ulum al-ilm itu adalah sains. Maka orang yang ahli ilmu dikenal sebagai saintis. Ya, ilmuwan digelar saintis. Ya, karena sains itu adalah hakikatnya ilmu. Maka ilmu dibagi dua, ilmu wahyu dan ilmu alam. Terkait dengan ilmu wahyu untuk menghasilkan keimanan, bagaimana caranya Ustazah? Kita akan buka Al-Quran surah yang ke berapa? Surah Al-Maidah, surah yang ke-5, ya, ayat yang ke-83. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqqi yaquluna rabbana faktubna ma'asyahidin. Jadi cara kita meraih keimanan melalui kebenaran yang kita yakini adalah dengarkanlah Al-Quran. So Al-Quran itu adalah ilmu wahyu. Metodenya menggunakan as-sam'u wal fu'adu. Hasilnya adalah al-imanu. Sudah kita buatkah hari ini metode belajar ilmiah, yaitu mendengar dengan seksama, memahami dengan kekuatan qalbu, yang di sebalik qalbu ada fuad itu. Lalu kita bergemetar hati kita, lalu menitiskan air mata kita, merasuk dalam qalbu kita keimanan itu. Sudah kita buat ke? Kalau sudah, itulah mukmin. Oke, yang kedua, karena iman itu tidak cukup dengan iman sahaja, mesti dibuang segala bentuk unsur keraguan-raguan, walam yartabu, maka ada jenis pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran ilmiah yang objeknya adalah sains alam, ya, ilmu alam. Dan disitulah kita menggunakan
penyaksian, dan juga fuad kita. Hasilnya adalah iman. Iman di atas iman, jadilah keyakinan. Subhanallah. Jadi, sains alam itu untuk menyokong sains wahyu. Sains wahyu menghasilkan iman dalam kolbu. Sains alam menghasilkan iman lagi yang lebih dalam, sehingga menjadilah qalbun mutmainnun, hati yang tenang itu. Oke. Dan pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran yang bersifat iradiyah, yaitu aplikasi praktis, kehendak untuk melakukan amal. Ya, saya tak gunakan metode efektif, psikomotorik ataupun kognitif. Saya nak gunakan kerangka Al-Quran. Jadi kita belajar tujuannya untuk mengatakan la ilaha illallah, maka pastikan alatnya bersama kita, yaitu akal tadi itu. Pastikan objeknya juga Allah hadirkan bersama kita, yaitu sains wahyu, sains alam. Oleh itu, pembelajaran pertama bersifat ilmiah, menggunakan telinga, mata, dan hati. Pembelajaran yang kedua bersifat iradiyah, yaitu kehendak untuk melaksanakan apa yang diilmui itu. Karena manusia punya dua potensi pemikiran dan potensi pengamalan. Ya, so disinilah akan terbentuk anak-anak didik yang beriman, yang berkeyakinan, dan yang berketaatan. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Jadi itu puan-puan, tuan-tuan, iman itu memiliki rasa. Ya. Iman itu ta'mun, iman itu halawah, iman itu nur. Iman itu dalam hadis Nabi dikatakan sebagai manis, kemanisan, sebagai ta'mun, sebagai rasa. Tapi kalau sampai saat ini kita belum lagi merasakan manisnya iman, itu maknanya walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Iman belum masuk dalam kalbu kita. Bagaimana cara masukkannya itu terus kita belajar, terus belajar tentang ilmu wahyu, ilmu alam, sampai Allah bagi petunjuk keimanan dalam diri kita. Allah bagi yang namanya kemanisan iman dalam diri kita. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ternyata iman itu halawa. Pernah rasakan halawa manisan? Itulah iman. Yaitu Allah lebih dicintai daripada yang lainnya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau mencintai seseorang hanya karena Allah. Yang ketiga, bencinya untuk dikembalikan pada kemunafikan, kekufuran, ya sangat tidak suka. Ya, lebih baik mempertahankan diri walaupun dimasukkan dalam api daripada dia murtad ataupun kufur semula. Itu namanya halawah. Ya, jadi iman itu adalah manisan. Dan puan-puan, tuan-tuan, saya teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang mukmin apabila dia membaca Al-Quran, dia diumpamakan seperti utruja. Utruja itu baunya sedap, sedap karena baca Quran, dan rasanya manis, manis karena dia beriman. Tetapi kalau seorang mukmin itu tidak membaca Quran, maka dia diumpamakan seperti tamrah, yaitu apa? Yaitu kurma. Kurma ini rasanya manis, sebab itu orang beriman itu punya rasa manis, tetapi lari halaha, tidak ada bau. Kenapa? Dia tak baca Quran. So bacaan Quran itu menatijakan bau-bauan, dan keimanan itu menatijakan rasa yang sedap. Tetapi kalau ada orang munafik baca Quran, karena Quran itu adalah bau, maka dia diumpamakan seperti mana raihana, buah-buahan yang begitu harum, begitu wangi baunya, tetapi ya rasanya pahit. Ya, raihana itu buah-buahan yang baunya sedap, tetapi rasanya pahit. Mengapa pahit? Karena dia munafik, tidak ada iman. Karena iman itu menatijakan rasa. Tetapi kalau ada orang munafik yang tak baca Quran, nah itu seperti hamdalah. Hamdalah itu adalah sudahlah tak ada bau karena tak beriman ya, karena tidak baca Quran, dan pahit rasanya karena tidak beriman. Masya Allah. Jadi orang yang tak beriman itu pahit rasanya, perempuan. Dan orang yang beriman itu manis rasanya. Maka rasakanlah kemanisan iman itu. Ya, rasakan kemanisan iman itu, karena hakikatnya iman itu membawa kepada rasa. So hari ini kalau kita belum merasakan lagi tentang nikmatnya keimanan itu, bermakna kita diminta oleh Allah untuk memperbarui. So persoalan yang seterusnya muncul, sedikit saja saya sampaikan di sini. Apa bukti yang kita sudah beriman itu? Maksudnya apakah
tanda atau alamat yang kita sudah beriman. Tandanya cukup singkat dan ringkas. Tolak ukur keimanan kita cuma satu saja. Sami'na wa ata'na. Kita katakan dengar, dan seterusnya kita katakan saya patuh. Ya. Karena itu puan-puan, 88 ayat-ayat seruan dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu adalah untuk menguji kualiti iman kita. Kita itu sudah iman ke belum, maka disertakan perintah dan larangan. Kalau kita masih memilih-milih, masih lagi belum tunaikan, ketahuilah kita belum beriman. Karena itu Allah panggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Allah tahu setiap orang yang sudah beriman dan iman yang sebenar, pasti dia mampu merealisasikannya. Tetapi ketika kita mengatakan iman dan tak mampu merealisasikan perintah di sebalik ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, ketahuilah ada sesuatu yang perlu kita luruskan semula dalam iman kita. Mustahil kan Allah panggil kita dengan sebutan iman, tetapi memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui. Contohlah saya katakan kepada anak saya, wahai anakku, tolong belikan nasi lemak dekat jalan itu. Mustahil saya suruh anak saya ketika saya tahu anak saya tak punya kaki dan sakit dan duduk dalam bilik di atas katilnya. Mustahil. Karena itu Allah Al-Alim, Allah tahu ketika panggil kita ya ayyuhalladzina amanu, itu tandanya kita mampu untuk menjalankan ketaatan. Kalau tak mampu, kita masih keluar daripada seruan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi itu bukti, alamat kita itu sudah beriman ke belum, sejauh mana 88 ayat itu sudah kita fahami dan sudah kita aplikasikan tanpa ada seberang rasa kecil hati, rasa berat hati, rasa kecewa dan lain sebagainya. Kita katakan sami'na wa ata'na, itulah kayu ukur bagi orang yang beriman. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puan-puan, tuan-tuan, setakat makluman untuk puan-puan dan tuan-tuan. Tauhid itu sangat terkait dengan sains. Ya, karena sains adalah ilmu. Dan terkait dengan sains, ada sains wahyu, ada sains alam. So, terkait dengan sains alam itu tidak ada clash sebetulnya dengan tauhid. So, sains modern sekarang ini yang ditulis, yang dicipta, yang dibuat oleh mereka yang beriman pada Al-Quran tidak akan lari daripada tauhid itu. Maka bagaimana sekarang cara kita memahami sains modern itu tidak lari daripada konteks keimanan. Di sini disertakan berbagai metodenya, cara-caranya, dan lain sebagainya. So ini saya rasa lah ya, buku ini cukup membuka minda kita untuk paham bahwa sains pada hakikatnya itu adalah pemikiran, berpikir. Yang di sebaliknya itu ada keimanan. So, sains terkait dengan tauhid, dan di sebalik sains itu, di sebalik ilmu itu, itulah tauhidullah. Jadi dua perkara yang berhubungan. Jadi tidak ada tauhid tanpa sains, dan tidak ada sains tanpa tauhid. Dua benda yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena itu puan-puan, kalau tuan-tuan baca Al-Quran, surah-surah Makkiyah, sains banyak. Tapi ketika itu, orang-orang kafir itu tak paham sangat tentang sains. Sains alam maksudnya. Yang paham tuh sains wahyu dari segi apa? Kemukjizatan, huruf-huruf, lafaz-lafaz, ayat-ayatnya. Maka mereka beriman dengan menggunakan sains wahyu, yaitu yang sifatnya adalah terkait dengan kemukjizatan Al-Quran. Tetapi hari ini, Allah buka dunia hari ini, dunia modern hari ini, sains alam dibuka oleh Allah sedalam-dalamnya untuk kita. So akhirnya di sebalik sains alam itu, ya, mereka merujuk kembali kepada sains wahyu, yaitu Al-Quran. Akhirnya mereka beriman. So disinilah penulis itu nak kaitkan dua perkara itu dengan metodologi. Ya, baik. Jadi yang kedua, rahasia kalimat tauhid dalam Al-Quran ini merupakan satu keajaiban. Ya. Jadi membaca buku ini ya sangat menghentak kita punya pemikiran karena ditulis oleh Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau dalam tafsirnya ya, Mafatihul Ghaib,
Itu tafsir pertama di Mesir yang saya beli, yang saya sanggup berbulan-bulan tak makan, saya puasa. Sebab nak beli itu subhanallah membuat kita banyak bersoal dan akhirnya boleh menatijahkan satu kepuasan dalam berpikir itu. So beliau menghuraikan beberapa pemaknaan terhadap ayat-ayat tauhid saja dalam Al-Quran. So bagus juga buku ini dimiliki. Dan tadi itu yang punyanya Majdi Alil-Ali itu ya, yang tajuk utamanya adalah membina iman, ya, membina iman melalui Al-Quran. Dikemukakan beberapa metode ya Al-Quran dalam mengajak kita untuk beriman, ya. Cuma tajuknya sajalah ini diperbetulkan, tidak ada the power of Quran, tidak ada. Ini je tajuknya, kekuatan Al-Quran dalam menambah keimanan. Sebetulnya binaul iman min khilal Quran, membina iman melalui Al-Quran. Dan sebetulnya masih banyak lagi buku-buku lain yang jadi follow up, cuma saya pilihkan mereka yang memiliki dasar keilmuan sajalah ya, yang diiktiraf sebagai seorang alim, yang penulisannya tak keluar daripada kajian mereka. Dan sekali lagi, perempuan, tuan-tuan semuanya, untuk meraih keimanan ini jangan lupakan ya hubungan antara sains wahyu dengan sains alam, ya. Itu kena dikaitkan untuk masukkan iman. So, konteks dulu itu lebih banyak mendengar ayat Quran terus beriman. Konteks sekarang lebih banyak menyaksikan alam lalu kembali ke Quran lalu beriman, ya. Jadi jangan katakan Quran itu milik ugamawan, tetapi milik seluruh manusia, hudan wa rahmatan lil muttaqin, lil muhsinin, lil mu'minin, tetapi sebelumnya adalah untuk manusia secara umum. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.